Selamat siang. Kita lanjutkan lagi kuliah kita. Ini adalah kuliah kelima ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang titik pull ya. Maka dalam kuliah ini kita akan lanjutkan dengan penerapan ya dari metode titik pull tersebut ya. Jadi kita cari titik pull, kemudian kita terapkan bagaimana untuk mencari kecepatan dari suatu titik pada suatu penghubung dengan metode titik pull. Sebelumnya kita review dulu kuliah yang lalu, yaitu mengenai titik pull kecepatan. Titik pull kecepatan itu adalah definisinya adalah dua titik yang arah kecepatannya diketahui. Kemudian untuk benda peluncur dan benda menggelindingnya dari tiga buah titik pull itu tersebut kita bahas. Kemudian teorema Kennedy untuk menentukan titik pull dari tiga buah benda yang saling bergerak relatif. Kemudian contoh-contoh titik pull kecepatan untuk mekanisme empat penghubung dan mekanisme engkol peluncur. Berikutnya dalam kuliah ini kita akan membahas tentang penerapan ya titik pull kecepatan. Sebelumnya kita akan membahas dasar dari kecepatan ya. Oke, besar kecepatan linear ya. Besar dari kecepatan linear dia sebuah titik pada benda yang berputar ya, misalnya ada suatu benda yang berputar ya. Misalnya benda OA ya. OA di mana terdapat titik A dan titik B seperti di gambar di samping ini, di samping kanan ini ya. Itu maka besar kecepatan di sebuah titik pada benda yang berputar itu adalah berbanding lurus dengan radius putar. Jadi kita lihat di sini, titik A radius putarnya RA, titik B adalah radius putarnya RB, maka kecepatan linear itu akan berbanding lurus ya. Jadi kalau kita bisa ambil garis dari suatu ujung dari vektor kecepatan linear dari A ke O. Jadi di O ini kecepatan linearnya 0, di A kecepatan linearnya VA, sedangkan di B kecepatan linearnya adalah VB. Jadi ini linear ya. Kalau di VA itu adalah kecepatan linearnya adalah omega atau kecepatan putar dikalikan dengan radius dari A atau RA, maka di B kecepatan linearnya adalah kecepatan putar sama omega, kan semuanya berputar dengan kecepatan omega kan, dikalikan dengan radius putar dari B yaitu RB. Jadi radius putar dari sebuah titik adalah jarak dari titik tersebut ke titik pull kecepatan di mana di penghubung di mana terdapat titik yang berputar tersebut ya. Jadi jarak dari sini ya. Untuk ini misalnya benda 2, ini benda 1 ya, maka jarak dari titik tersebut ke titik pull antara 2 dengan 1 itu adalah radius putar ya. Itu berlaku untuk semuanya ya, walaupun titik pusat atau titik pusat putarannya itu tidak tetap berubah-ubah, tapi tetap berlaku hukum tersebut. Jadi dari besar kecepatan linear ini kita dapat tentukan bahwa VA per VB itu sama dengan RA per RB. Jadi ini ya apa namanya, linear ya, jadi berbanding lurus ya. Oke, berikutnya arah kecepatan linear. Kecepatan linear dari sebuah titik arahnya tegak lurus dari radius putar titik tersebut ya. Jadi misalnya ada suatu penghubung OP ya, penghubung OP mempunyai radius R, maka kecepatan titik P tersebut akan tegak lurus terhadap OP ya. Jadi V-nya ini, vektor V-nya itu tegak lurus terhadap OP ya, apabila dia berputar dengan kecepatan sudut omega ya. Dan misalnya dia berputar dengan perpindahan delta theta. Oke, titik pull kecepatan berikutnya. Titik pull kecepatan itu adalah titik milik bersama dua benda kan yang kemarin ya, dan mempunyai kecepatan linear yang sama baik besar maupun arahnya ya. Jadi titik pull kecepatan itu adalah titik milik bersama dua benda. Jadi misalnya 1, 3 adalah titik milik bersama benda 1 dan benda 3. Nah, dan
mempunyai kecepatan linier yang sama, baik besar maupun arahnya ya. Ya, jadi di titik 1,3 itu kecepatan linier benda 1 sama dengan kecepatan linier benda 3, arah maupun besarnya. Contoh, kecepatan di mekanisme 4 penghubung. Ya, kita mau mencari kecepatan di mekanisme 4 penghubung. Contoh ya, di gambar tersebut kita lihat ya, terdapat 4 batang ya, karena dia mekanisme 4 penghubung ya. Maka ini adalah 2, batang 2, ini batang 3. Batang 3 itu kebetulan di sini di extend ya. Ya, bentuknya bidang ya. Tapi semuanya bergerak sama ya, untuk semua titik di batang 3 tersebut akan bergerak dengan kecepatan putar yang sama ya, kecepatan yang sama ya. Oke, maka di sini adalah titik pulnya 1 2, ini 2 3, ini 3 4, ini adalah 1 4. Kemudian kita tahu suatu titik B yang berada di suatu titik sepanjang engkol batang 2 atau penghubung 2. Nah, kemudian penghubung 2 tersebut berputar terhadap 1 2. Ya. Ya kan dia berputar terhadap titik pul 1 2 ya. 2 ini berputar. Berputarnya yaitu berlawanan jarum jam. Kemudian kecepatan linearnya kita ketahui misalnya VB. Ya. Ya, VB kita ketahui, maka kita bisa mengetahui kecepatan titik pul 23 ya, yang 23 ya, yang merupakan titik milik bersama antara penghubung 2 dan penghubung 3. Itu kita lihat langsung, kita tarik linearnya seperti itu. V23 kita langsung dapatkan berapa panjangnya, maka itu akan proporsional terhadap VB. Oke ya, proporsional berbanding lurus. Kita tarik aja garis seperti itu. Oke ya. Jadi V23 dibagi dengan jarak 12 ke 23 yaitu radiusnya, sama dengan VB dibagi dengan jarak 12 ke titik B. Ya, jadi proporsional aja terhadap radiusnya. Oke, kemudian kita cari titik pul 1 3. Kita dapatkan seperti itu ya, 1 dengan 2 3 bertemu dengan 1 2 3 4 dan 1 4 ya. Nah, 3 4 ya, 3 4 dan 1 4 ya. Oke ya, 1 3 ketemu di situ. Ya. Kita ketemu di sini 1 3, maka titik 23 adalah juga titik di penghubung 3 kan? Ya. Titik 23 itu selain milik penghubung 2, dia juga milik penghubung 3. Sehingga VD itu bisa diketahui ya. Ya, VD dia bisa diketahui karena ini kan 23 sama ya. VD bisa diketahui. Oke, dengan cara bagaimana? Kita hubungkan bahwa penghubung 3 akan berputar terhadap penghubung 1, dalam hal ini groundnya atau frame ya. Itu terhadap titik 1 3 kan? Pada saat tersebut, pada saat ini. Ya, maka kita bisa ambil garis dari ujung terminus ya V23 ke titik pul 1 3. Maka benda 3 akan berputar terhadap 1 3. Kemudian dari titik D ya. Dari titik D kita ambil suatu radius putar ya. Radius putar berputar terhadap 1 3. Jadi dia berputar terhadap 1 3, maka kita akan dapatkan D aksen ya, sehingga kita akan dapatkan VD aksen ya. Yang ini ya. D aksen, kecepatannya VD aksen yang proporsional terhadap V23, maka itu adalah sama dengan kecepatan VD di D. Jadi ini sama ya. Ini sama dengan ini. Oke ya, VD sama dengan VD aksen. Ya, VD sama dengan VD aksen. Kemudian VE juga dapat diketahui ya, di VE ini karena dia akan berputar juga ya terhadap 1 3. Maka kita bisa tarik juga garis. Ya, kita lihat tarik radius putar, maka ini ada VE aksen yang ketemu di sini ya. Proporsional juga terhadap V23. VE aksen itu sama dengan VE. Oke ya, maka kita akan bisa menemukan kecepatan VD dan
VE. Ini adalah metode radius putar. Ya, VE sama dengan VE aksen. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah kecepatan di mekanisme 4 penghubung. Ya. Ini metode radius putar juga ya. Maka metode radius putar yang kedua ya. Kalau yang tadi itu adalah langsung ini, maka ini langsung radius putarnya ya seperti itu. Ini adalah yang kedua. Contoh, maka tentukan titik pul 24 atau titik pul penghubung 2 dan 4. Kita dapat oke. Itu adalah titik pul 24. Kemudian jika 24 dianggap sebagai titik penghubung 2, maka seperti titik di penghubung 2 lainnya, maka akan berputar terhadap titik 12 kan, terhadap titik pul 12 kan. Ya, ini akan berputar terhadap titik 12. Maka putar radius 12B diputar sehingga berimpit dengan 14. Ini diputar ya, berimpit dengan 14. Oke, dengan 1224 ya, dengan radius 1224. Oke, maka tarik garis dari 12 melalui terminus VB ya. Ya ini terminusnya. Jadi VB sama dengan VB aksen kan. Tarik garis dari 12 ya, melalui terminus dari VB. Ya, terminus dari VB. Ini ya. Ini tarik diperoleh maka V24 dapat diperoleh, demikian juga VD aksen. Jadi ini adalah V24. Oke, ini V24. Tarik. Kemudian VD aksen juga dapat diketahui. Oke ya, VD aksen dapat diketahui, maka VD dapat diketahui. Ini adalah metode radius putar yang kedua. Kalau tadi yang cara pertama. Catatan untuk metode ini, memutar radius sesaat sebuah titik berimpit dengan radius sesaat lain dapat dilakukan hanya jika kedua titik tersebut berada di penghubung yang sama ya. Jadi kalau kita memutar radius sesaat sebuah titik berimpit dengan radius sesaat titik lain, itu cuma dapat dilakukan apabila titik tersebut terdapat di penghubung yang sama. Oke, itu adalah mekanisme 4 penghubung dengan metode radius putar untuk menentukan kecepatan suatu titik pada mekanisme. Oke, berikutnya metode garis paralel. Ya, contohnya sama dengan seperti yang tadi metode metode radius putar yang pertama ya. Kalau yang kedua tadi kan metode radius putar itu penghubung tiganya tuh cuma satu batang tapi tidak ada extend. Kalau ini adalah ada extend ya, extend ke E. Oke, sama juga dengan yang tadi, kita tahu suatu kecepatan linear di titik B ya, yang tegak lurus radius 12 ke B ya, radius 2 ya, radius angle 2 atau garis dari 12 ke B. Oke, jika B diketahui ya, VB ya, VB diketahui dan VC yang mau dicetanyain VE dan VD yang dicari. Berikutnya, nah, kita langsung bisa terapkan ya dasar yang tadi ya, VC itu proporsional terhadap VB ya. Jadi langsung dapat VC berapa, VC proporsional terhadap VB. Kemudian kita cari titik pul 13 ya, titik pul benda 1 dan benda 3. Jadi 3 ya, penghubung 3 itu berputar terhadap fix di titik 13 ya, pada saat ini ya, pada saat posisi ini dia berputar terhadap titik 1, 2, 3. Kemudian putar VC terhadap C. VC diputar terhadap C. Putar VC terhadap titik C. Titik C ya. Titik C itu kan perputaran ya, perputaran dari benda 3 terhadap benda 2 atau benda 2 terhadap benda 3 sama aja ya. Ya, kita putar situ maka kita dapatkan titik C aksen misalnya. Ya, kemudian tarik garis paralel CE ya. Tarik garis paralel yang berpotongan dengan garis 13 ya, E ya, paralel. Tarik garis paralel CE yang berpotongan ya. Jadi menjadi C aksen E aksen. Kemudian segitiga 13 C aksen ya. Segitiga 13
C aksen E aksen itu akan sama dengan sebangun ya, dengan 1 3 C dan E. Oke, maka C aksen dibagi dengan C 1 3 sama dengan E aksen dibagi dengan E 1 3. Oke ya. Ya. Jadi ini bagi semuanya total sama dengan ini bagi total. Oke. Berikutnya, atau ya, VE kita bisa cari di situ bahwa dia berputar terhadap E, atau VC dibagi dengan C 13 sama dengan VE dibagi dengan E ke 1 3. Oke ya. Oke ya, jadi proporsional aja. Itu adalah karena ini ada garis paralel. Demikian juga dengan VD bisa kita tarik suatu garis yang sejajar dengan ED. Oke, ini adalah garis yang sejajar dengan ED. Oke, maka VD bisa diperoleh dari ini. Jadi proporsional juga lagi ya. Jadi ini CC aksen atau VC ya. VC dibagi dengan C 13 sama dengan VD dibagi dengan D 1 3. Ya, D ke 1 3. Oke ya. Sama ya, VE dan putar dalam garis 13 1 3 E. Oke ya. Oke, berikutnya kecepatan di mekanisme engkol peluncur. Ya, kita menjadi suatu mekanisme torak ya. Dia benda 2 atau engkol berputar ya terhadap pool 1 2 dengan kecepatan sudut omega 2. Titik poolnya semua sudah ada di situ. Titik pool yang tetap ya. Titik pool yang primer ya, primer namanya. 1 2 di sini, 1 3 di sini, 3 4 di sini, 1 4 di tak terhingga. Maka misalnya kecepatan sudut omega 2 dari engkol diketahui dan diinginkan kecepatan piston atau penghubung 4. Jadi kecepatan piston ini diinginkan di posisi pada saat ini. Maka V23 kita tahu bahwa tegak lurus dari radius engkol 2 atau tegak lurus dari garis 12 ke 23. V23 bisa dicari dengan omega 2 dikalikan dengan radiusnya ya. Oke, maka V23 adalah R kali omega ya. Atau 1223 dikalikan dengan omega 2. Oke, kemudian kita cari titik pool 1 3 ya. 1 3 diperoleh dengan itu. Kemudian V23 itu adalah merupakan sebuah kecepatan dari titik pool 23 yang merupakan milik penghubung 3 juga kan. Jadi selain milik penghubung 2, dia juga milik penghubung 3. Maka titik 23 dan titik 34 adalah titik-titik pada penghubung 3 yang berputar terhadap titik pool 1 3 kan. Ya, jadi 23, titik 23 dan 34 itu di penghubung 3 dia berputar terhadap 1 3. Oke ya, 1 3 sebagai pusat putarannya pada saat tersebut. Sehingga kecepatan-kecepatannya sebanding dengan radius sesaat 1 3 dan 2 3 dan 1 3 dan 3 4. Oke, maka kita bisa cari dengan memutar radius 1 3 dan 3 4, 1 3 3 4 radiusnya kita putar. Oke, maka kita akan dapatkan V34 aksen yang akan sama dengan V34. Oke ya. V34 dengan tegak lurus ya terhadap radius sesaat 1 3 3 4 ya. Z dapat V34. Besar V34 akan sama dengan V34 aksen. Oke ya. Oke. Ini adalah untuk mekanisme engkol peluncur. Oke, kemudian kecepatan di mekanisme CAM. Ya, misalnya kecepatan sudut omega 2 ya dari CAM diketahui. Ya, omega 2-nya dari CAM itu berlawanan jarum jam seperti di gambar. Maka kita lihat bahwa ini adalah titik pool 1 2 ya. Kemudian titik pool 1 3 itu adalah di tak terhingga karena di sini tak terhingga, jadi bisa
bisa datang lagi dari sini ya, 1, 3 tadinya. Maka titik pull 23 akan terletak di sini karena ini adalah perpanjangan dari garis kontak di sini ya. Kalau kita perpanjang ketemu dengan garis yang menghubungkan 1, 2 dan 1, 3. Oke, kita ketemu di sini. Ini namanya adalah garis normal yang sama antara benda 2 dan benda 3. Ya, ini adalah cam, ini adalah follower. Oke ya. Jadi misalnya kecepatan sudut omega dari cam diketahui dan diinginkan kecepatan follower di posisi di gambar seperti ini, maka penghubung 1, 2 dan 3 adalah mekanisme kontak langsung kan. 1, 2, 3. Titik pusat putaran penghubung 2 adalah titik pull 2, 1, 2 kan? Ini titik pullnya adalah 1, 2. Dan titik pusat putaran 3 adalah titik pull 1, 3 di tak terhingga karena ini kan bergerak hanya translasi saja. Oke, makanya sebuah garis yang menghubungkan titik-titik pull ini disebut dengan garis pusat. Ini line of center, garis pusat. Karena titik kontak P tidak terletak di garis pusat-pusat, P kan nggak terletak di garis pusat-pusat, maka benda dan 2 dan 3 adalah namanya kontak luncur ya. Ya, kontak luncur namanya. Maka titik pull 23 terletak di garis normal bersama benda 2 dan 3 melalui titik P yang memotong garis pusat. Oke ya. Maka V23 akan tegak lurus terhadap 1, 2 dan 2, 3. Oke ya, jadi ini set tegak lurus terhadap radius ini. Oke, maka V23 itu adalah R omega atau 1, 2, jarak 1, 2 ke 2, 3 dikalikan dengan omega 2. Itu sama dengan kecepatan dari follower tersebut. Ya, titik pull 23 itu adalah sama ya. Karena follower mengalami gerak translasi rektilinear, semua titik di follower kecepatannya adalah sama V23. Oke, kecepatan sudut. Kita punya suatu mekanisme seperti di kanan yang seperti tadi ya, kita sudah dapatkan VD dan VE dari mekanisme 4 batang tersebut, 4 penghubung tersebut ya. Maka kecepatan sudutnya adalah omega, itu adalah V per R ya. Jadi semua itu kecepatan sudut adalah V dibagi dengan radius. V adalah kecepatan linear di suatu titik di benda R adalah radius putar titik tersebut. Maka omega 2 kita lihat adalah V per R atau V23 ya, omega dari penghubung 2 ya. Omega 2 ini adalah V23 per 1, 2 ke 23 jaraknya atau radiusnya. Kemudian kalau omega 3 ya, itu adalah V23 dibagi dengan 1, 3 jarak ya, 1, 3 ke 2, 3. Radiusnya ini kan. Oke ya, jadi omega 3 bisa diperoleh dari sini. Ya, atau omega 2 per omega 3 itu adalah 1, 3, 2, 3 per 1, 2, 2, 3. Jarak ya, jarak 1, 3 ke 2, 3 per jarak dari 1, 2 ke 2, 3. Ya, contohnya seperti digambar di bawah ini. Ya, sama ya, serupa karena titik pull 24 ya adalah titik di penghubung 2 maupun penghubung 4, maka omega 4 ya, kecepatan putar ya, kecepatan sudut dari penghubung 4 dikalikan dengan adalah omega 2, kecepatan sudut di penghubung 2 dikalikan dengan jarak ya, 1, 2 ke 2, 4 dibagi dengan jarak dari 1, 4 ke 2, 4 ya. Jadi proporsional ya, dibagi ini dibagi dengan ini, itu adalah kecepatan sudut 4 terhadap kecepatan sudut omega 2 ya. Jadi proporsional ya, proporsional terhadap jarak atau radius rotasinya. Oke, kesimpulannya dari kecepatan sudut ini adalah rasio kecepatan putar atau kecepatan sudut ya untuk setiap dua penghubung pada suatu mekanisme berbanding terbalik dengan jarak antara titik pull di mana penghubung tersebut berputar ke titik pull bersama antara dua penghubung tersebut. Ya, jadi berbanding terbalik. Kalau tadi kan berbanding lurus ya, ini kalau kecepatan linear, kalau ini berbanding terbalik.
Oke, berikutnya adalah penentuan kecepatan dengan menguraikan komponen-komponen kecepatan. Ini ada cara satu lagi, yaitu bagaimana menentukan kecepatan dengan menguraikan komponen-komponen kecepatan. Ya, jadi dia kita uraikan ya komponen-komponen kecepatan dari suatu titik, maka kita bisa mencari. Oke ya, kita pengen tahu D seperti apa, kecepatan di D seperti apa apabila kita punya VB ya. VB diketahui, VD akan dicari. Maka VB diuraikan dengan menjadi komponen VB aksen dan VB double aksen. Ya, kita uraikan. VB aksen itu yang sejajar dengan penghubung BC, kemudian VB double aksen itu dia tegak lurus terhadap VB aksen. Maka VC arahnya diketahui, ya. Oke, seperti itu. Arah VC, ya VC aksen itu kan akan sama dengan VB aksen karena kan berada di benda yang sama dan arahnya sama, pasti sama kan VC aksen kan VB aksen. Maka VC dapatkan. Oke, kita dapatkan VC. Karena itu kita VC aksen dan VC double aksen adalah penguraian dari vektor VC. Oke, maka untuk di VD buat ya. Oke, maka kita ambil dari suatu garis dari ujung VC double aksen ke VB double aksen, dapat titik P di penghubung 3 ya, maka VD aksen dapat diperoleh dengan memutarnya terhadap titik P ya sampai berimpit dengan BC ya, berimpit dengan BC kita akan dapatkan, maka VD ke sini, VD dapat diuraikan menjadi VD aksen dan VD double aksen. Maka kita akan dapatkan VD. Ya, jadi dalam hal ini omega 3 itu adalah VB double aksen dibagi dengan PB ya, PB. Atau VC double aksen ya, VC double aksen dibagi dengan P ke C ya, berputar terhadap ini kan. Kemudian VD atau sama dengan VD double aksen ya per P ke D. Oke ya, itu menjadi counterclockwise ya. Jadi dia kalau ini clockwise atau searah jarum jam, ini adalah berlawanan jarum jam. Oke, kemudian contoh penentuan kecepatan dengan menggunakan komponen-komponen kecepatan. Kita punya peluncur 3. Ini namanya slider ya. Slider adalah peluncur 3. Kemudian dihubungkan dengan suatu engkol ya. Engkol 2. Jadi peluncur 3 disambung dengan engsel ke penghubung 2 atau engkol. Dan meluncur pada penghubung 4 jika penghubung 2 berputar. Kalau ini penghubung 2 berputar, misalnya berputar ke searah jarum jam misalnya, ya, maka dia 3 akan meluncur sini, bolak-balik ya, berosilasi. Oke ya. Oke, maka kita gambarkan, maka di suatu titik ya, di ujung sini ya, di ujung batang 2, itu terhadap suatu titik yang merupakan milik batang 2 atau penghubung 2 engkol, dan merupakan milik dari penghubung 4 ya, di mana slider 3 ini meluncur. Ya, jadi ini adalah kita namakan B2 dan B4 atau B4, sama B2 dan B4. Cuma yang kalau B2 itu miliknya batang 2 atau penghubung 2, B4 milik penghubung 4. Oke, maka karena dia geraknya adalah kecepatan sudutnya adalah ke arah searah jarum jam, maka VB2 arahnya seperti itu karena dia harus tegak lurus terhadap penghubung 2. Ya, ini tegak lurus ya. Maka VB2 adalah kecepatan titik pada penghubung 2, arah serta besarnya diketahui. Maka kita pengen tahu kecepatan di D. Maka kita bisa uraikan kecepatan VB2 menjadi kecepatan VB4, kita uraikan ya untuk yang tegak lurus dari penghubung 4, maka itu adalah VB4 ya. VB4 adalah kecepatan di suatu titik di penghubung 4
dan merupakan komponen dari VB2 yang tegak lurus dari O4B. Tegak lurus dari O4B. Ya, jadi ini adalah komponen dari VB2. VB4 adalah komponen VB. Itu adalah radius sesaat dari titik B4. Pada saat itu radiusnya seperti ini, O4 ke B. Oke, kita tarik garis karena dia proporsional, karena dia batang penghubung 4 berputar terhadap O4 kan. Maka kita tarik garis lurus, maka kita akan dapatkan VC. Ya, VC lebih gede ya, lebih besar daripada VB4. Ya, karena dia radiusnya juga lebih gede kan. Proporsional kan terhadap radius. Oke, maka sebuah garis dari O4 melalui terminus VB4 menghasilkan VC kan. Oke, berikutnya VC kita uraikan ya menjadi VC aksen. Ya, kita uraikan ke garis yang berimpit dengan penghubung 5, kita dapat VC aksen. Kemudian di benda D, VD aksen itu akan sama dengan VC aksen. Ya, VD aksen akan sama besarnya dengan VC aksen. Maka VD, karena dia VD cuma translasi, maka dia akan merupakan, VD aksen itu akan merupakan komponen dari vektor VD. Oke, itu adalah contoh. Ini adalah mekanisme penyerut ya, atau scrap. Oke, jadi VD adalah komponen dari VD aksen adalah komponen dari VD. Maka VD bisa diketahui. Oke. Kemudian misalnya contoh berikutnya adalah cam. Oke, untuk cam tersebut kita lihat dalam gambar VB diketahui arah dan besarnya misalnya. Maka VB aksen dan VB double aksen itu kita lihat itu adalah komponen dari VB. VB aksen itu adalah arahnya rektilinear translasi, maka semua titik di penghubung 3 mempunyai kecepatan yang sama, yaitu VB aksen. Kemudian VB double aksen adalah kecepatan luncur di titik B, kecepatan meluncurnya ya. Set. Oke. Kemudian contoh lainnya untuk menentukan kecepatan dengan menguraikan komponen-komponen kecepatan, kita punya suatu mekanisme seperti itu. 4 batang tapi kita extend ya, jadi tambah 2 batang lagi, yaitu batang 5 dan batang 6 ya, penghubung 5 dan penghubung 6. Penghubung 6 itu titiknya adalah D ya, 5 dengan 6 bertemu di titik D. Dalam persoalan ini VB diketahui ya, besar dan arahnya. Kecepatan titik D dan C ingin diketahui dari C yang ini ya di penghubung 4 C dan D, yaitu di torak. Oke, maka VB kita bisa uraikan menjadi VB aksen, komponen yang sejajar atau berimpit dengan penghubung 3. Ya, VB aksen adalah komponen dari VB sepanjang garis BC kan, penghubung 3. Maka ada suatu kecepatan di sini yang sama. VC aksen itu adalah sama dengan VB aksen ya. VC aksen ini adalah milik dari batang 3 ya. Batang 3. Ya, karena sama-sama sama-sama di penghubung 3, maka VB aksen sama dengan VC aksen dari penghubung 3. Kemudian VC aksen itu adalah sama dengan VB aksen ya, merupakan komponen dari VC sepanjang penghubung 3. Kemudian VC aksen itu adalah merupakan uraian dari vektor VC yang milik batang atau penghubung 4. Seperti itu. Ya, garis tegak lurus dari terminus VC aksen menentukan VC. Ya, jadi ini lihat tegak lurus, VC-nya berapa. Ya, VC ini harus tegak lurus dengan O4C. Oke ya, ini tegak lurus ya. Oke, maka kemudian kita cari komponen dari VC yang berada di penghubung 5 atau garis CD. Maka kita bisa tarik garis tegak lurus lagi seperti ini, maka ini adalah komponen dari VC di penghubung 5. Kemudian di penghubung 6 kita bisa lihat VD aksen adalah ini.
maka VD aksen itu merupakan komponen dari VD yang geraknya linear kiri kanan. Oke ya, maka kita dapatkan VD atau kecepatan dari torak dengan metode penguraian komponen-komponen kecepatan seperti ini. Oke ya. Ya. Berikutnya contoh soal. Ini sudah ada ukuran-ukurannya, jadi kalian bisa langsung mencari ya kecepatannya dengan melakukan skala ya terhadap vektor-vektornya. Dalam persoalan ini kita mempunyai dua buah torak ya. Itu dihubungkan dengan suatu penghubung tiga yang extend ya dalam bentuk suatu bidang ya. Penghubung tiga itu adalah bentuk segitiga dengan titik-titik B, D, dan C. Oke ya, kita ketahui VB ya diwakili dengan vektor panjangnya 25 mili misalnya 2,5 cm misalnya. Tentukan vektor C, vektor VC dan VD dengan metode radius putar. Jadi kita ingin tahu VC ya, VC ya kecepatan VC ini, bacaan torak 4 ini, dan VD ya di penghubung 3 ya, titik D di penghubung 3 ini dengan metode radius putar. Oke, kita cari dulu titik pool kecepatannya. Kita tahu 1, 2 adalah di tata hingga, 1, 4 juga di tata hingga. Pertemuannya itu kita bisa akan dapatkan pertemuan dari garis 23 dan 12 dengan 34 dan 14 akan merupakan titik pool dari 13, yaitu titik pusat putaran dari penghubung 3. Oke ya, terhadap frame ya 13. Maka kita bisa cari VD seperti itu, yang seperti di contoh ya. VD adalah sama dengan VD aksen ya, VD aksen proporsional terhadap VB. Oke, kemudian VC juga, VC aksen ya akan proporsional juga terhadap VB ya, dia akan VC aksen akan proporsional juga terhadap VB sorry ya. Kita lihat, jadi kita dapatkan VC aksen dan merupakan sama dengan VC. Oke ya. Oke, contoh soal. Kita mempunyai suatu mekanisme seperti ini. Ya, terhadap ini adalah mekanisme 4 penghubung ya, yaitu engkol 2, kemudian ada slider 3 yang akan bergerak bolak-balik ya, meluncur di penghubung 4. Apabila engkol ini berputar, dia akan meluncur di sepanjang penghubung 4. Jika diketahui omega 2 adalah 150 rpm, jadi omega 2 ini ya 150 rpm, tentukan omega 4. Tentukan ini ya, kecepatan sudut 4. Kalau kita lihat di sini berarti omega 4 searah ya. Pada saat ini ya, pada saat ini dia akan searah. Jadi arahnya juga berlawanan jarum jam sama dengan arah dari omega 2. Maka omega 2 adalah 150 rpm. Kita cari dalam radian, kita kalikan dengan 2 pi per 60, kita dapatkan 15,7 radian. Maka VB2 sama dengan VB2 ya, VB2 ya itu adalah sama dengan omega 2 kali O2B. Maka omega 4 adalah VB3, VB di batang 3 per O4B ya, atau VC per O4C. Ya, oke. VB2 itu kita uraikan komponennya menjadi VB4 dan VB3. VB4 adalah kecepatan titik B milik penghubung 4. Sedangkan VB3 adalah kecepatan titik B milik penghubung 3. Ya, jadi ada 3 buah kecepatan di sini. Ya, menarik di sini. Yaitu VB2 adalah kecepatan titik B milik penghubung 2 atau milik engkol.
kecepatan VB3 adalah kecepatan titik B milik penghubung 3 atau slider, sedangkan kecepatan VB4 adalah kecepatan B titik B ya di engkol penghubung 4 ya. Engkol juga kan tuh, tapi follower. Oke. Maka omega 4 itu adalah VB3 per O4B atau VC per O4C. Ya, VC kita bisa cari juga. Ya, kita ambil suatu garis lurus. Oke ya, yang bersinggungan dengan VB3. Oke ya. Oke, karena itu proporsional ya, VC terhadap proporsional terhadap VB3. Oke, itu adalah. Oke, berikutnya saya contohkan penentuan titik pull dari mekanisme yang tadi juga ya. Kita lihat ini titik pull 12, titik pull 14, titik pull 23. Oke, titik pull 34 itu di tak terhingga ya, karena dia translasi aja. Oke, meluncur ya. Penghubung 3 atau slider meluncur di penghubung 4. Kemudian 24 di situ. Oke. Demikian kuliah kita untuk poligon kecepatan. Kita akan bahas dalam kuliah selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.